Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Hukum Internasional. Dan pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai tanggung jawab negara atau State Responsibility. Seperti yang kita ketahui, bahwa negara itu dia memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek utama di dalam hukum internasional. Dalam menjalankan haknya, negara juga dituntut untuk tidak sewenang-wenang dan tetap memperhatikan kewajiban internasional yang dimiliki oleh negara tersebut. Sebagai contoh misalkan di dalam hal kedaulatan, negara memiliki kedaulatan penuh atas individu, barang, dan perbuatan yang ada di dalam teritorinya. Tetapi hak dari negara tersebut ini dibatasi oleh kedaulatan negara lain, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain ketika sudah melintasi batas dari wilayahnya sendiri. Selain itu, hukum internasional juga telah mengatur bahwa ketika negara menerapkan kedaulatannya, maka negara ini dilarang untuk menyalahgunakan kedaulatan yang sudah dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, maka tanggung jawab negara ini muncul karena ada suatu pemikiran bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati haknya tanpa menghormati hak negara lain. Saya ulang ya, jadi tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati haknya tanpa menghormati hak negara lain. Ketika suatu negara sudah melakukan pelanggaran terhadap hak dari negara lain, maka negara tersebut memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Ketika kita akan membicarakan mengenai tanggung jawab negara, ini akan ada dua istilah yang akan sering digunakan, yaitu adalah injured state dan juga ada responsible state. Untuk istilah injured state, ini dia mengacu pada negara yang dirugikan. Sedangkan untuk responsible state, ini digunakan untuk negara yang telah melakukan pelanggaran atau negara yang bertanggung jawab. Jadi teman-teman harus ingat bahwa kedua istilah tersebut masing-masing mengacu pada negara yang mana, kemudian ini tepatnya digunakan untuk istilah yang mana. Jadi untuk si injured state ini dia untuk negara yang dirugikan, sedangkan untuk responsible state ini dia untuk negara yang harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab negara ini muncul ketika negara telah melakukan suatu tindakan atau action, atau justru negara ini dia tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini dia bisa melakukan pengabaian ataupun kelalaian, yaitu adalah omission. Maksudnya seperti ini saya jelaskan ya. Jadi untuk negara yang telah melakukan sesuatu, misalnya suatu negara ini melanggar kedaulatan negara lain, hal ini sudah pasti akan menimbulkan pertanggungjawaban negara. Contohnya misalkan negara tersebut melakukan penyerangan, terus juga dia bisa melakukan intervensi terhadap urusan internal dari negara lain. Sedangkan untuk contoh dari pengabaian atau omission, ini akan menimbulkan pertanggungjawaban sebagai contoh di dalam kasus Corfu Channel. Untuk gambaran kasus ini nanti akan kita bahas di slide akhir. Jadi di dalam kasus Corfu Channel ini pengadilan mengatakan bahwa Albania bertanggung jawab atas tindakannya, di mana Albania dianggap mengetahui adanya ranjau di dalam laut teritorialnya dan seharusnya Albania ini memberikan peringatan kepada kapal negara lain yang akan melintas di dalam wilayah perairannya. Sehingga karena Albania ini dia lalai, di mana dia tidak memberi peringatan kepada kapal negara lain yang akan melintas, kemudian terjadilah ledakan yang menimbulkan korban dan juga kerusakan. Nah, di sini Albania dia sudah melakukan omission atau dia sudah melakukan pengabaian dengan tidak memberikan peringatan, di mana tindakannya tersebut justru memberikan dampak buruk atau dampak negatif terhadap kapal dari negara lain seperti itu. Jadi di sini karena dia tidak melakukan suatu kewajiban, dia mengabaikan suatu hal di mana dia tidak memberikan peringatan, justru tindakan dari Albania yang dia tidak melakukan dia melakukan suatu pengabaian dengan tidak memberikan peringatan, dia akhirnya melahirkan suatu tanggung jawab negara seperti itu. Sehingga di sini Mahkamah Internasional yaitu ICJ kemudian mengatakan bahwa tidak ada upaya yang diambil oleh pemerintah Albania untuk mencegah malapetaka, yaitu adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan dan juga adanya korban jiwa. Nah, hal yang perlu diingat ketika kita membahas atau berbicara mengenai tanggung jawab negara yaitu adalah bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap hukum internasional.
Jadi setiap pelanggaran terhadap aturan hukum internasional yang dilakukan oleh negara ini akan melahirkan tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara dalam perspektif hukum internasional ini tidak timbul akibat pelanggaran terhadap aturan hukum nasional suatu negara. Selain itu, meskipun hukum nasional suatu negara menganggap suatu hal atau suatu tindakan ini adalah sah di mata hukum negaranya, namun jika hukum internasional ini mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran, maka tindakan tersebut juga akan melahirkan satu tanggung jawab negara. Jadi untuk karakteristik dari tanggung jawab negara ini ada 3. Yang pertama yaitu adalah adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku. Yang kedua, adanya suatu perbuatan atau action ataupun juga adanya kelalaian atau omission yang melanggar ketentuan hukum internasional. Dan yang ketiga, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum atau akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara. Di dalam hukum internasional itu ada 2 macam aturan. Yang pertama yaitu primary rules dan yang kedua yaitu secondary rules. Untuk primary rules, ini merupakan seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang di dalam suatu traktat atau perjanjian internasional, kemudian hukum kebiasaan atau juga di dalam instrumen lainnya. Sedangkan untuk secondary rules, ini dia merupakan seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum jika primary rules ini dilanggar oleh negara. Nah, untuk si secondary rules ini kemudian dia disebut sebagai hukum tanggung jawab negara atau the law of state responsibility. Kemudian, jika kita berbicara mengenai tanggung jawab negara, maka secara umum kita dapat mengacu pada ketentuan ILC Articles tahun 2001. Sebenarnya ILC Artikel 2001 ini dia bukan merupakan suatu traktat, melainkan dia hanya berisi pasal-pasal yang dibentuk oleh Komisi Hukum Internasional yang berdasarkan pada hukum kebiasaan yang berlaku, terus juga berdasarkan pada putusan pengadilan dan juga kepada pendapat para ahli hukum. Jadi memang sebenarnya untuk tanggung jawab negara ini dia belum ada aturan hukum tertulis yang mengikat, dalam artian tidak ada traktat yang mengaturnya. Tetapi ILC artikel tahun 2001 ini dia bisa menjadi sumber hukum ketika adanya suatu permasalahan yang muncul mengenai tanggung jawab negara, yaitu di mana ILC artikel ini dia merupakan hukum kebiasaan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Jadi ILC articles ini bisa kita katakan sebagai sumber hukum meskipun dia tidak berupa traktat atau perjanjian internasional. Baik, kita akan mulai membahas mengenai ILC artikel tahun 2001 yang merupakan pasal-pasal mengenai tanggung jawab negara. Jadi menurut pasal 1 dari ILC Articles tahun 2001, setiap pelanggaran atau perbuatan yang salah secara internasional dari suatu negara akan melahirkan tanggung jawab negara. Di sini sangat jelas ya bahwa unsur internasionalnya ini dalam artian aturan hukum internasional, kemudian dia menjadi tolak ukur apakah suatu tindakan negara ini dia dapat melahirkan tanggung jawab negara atau tidak. Jadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum internasional, bukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum nasional. Jadi makanya unsur internasionalnya ini sangat ditekankan. Kemudian ada elemen atau unsur yang harus dipenuhi ketika suatu tindakan yang salah merupakan tindakan negara. Yang pertama adalah tindakan tersebut dapat diatribusikan atau dikaitkan dengan negara di bawah hukum internasional. Dan yang kedua, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap suatu kewajiban internasional. Kalau untuk unsur yang kedua yaitu adanya pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap kewajiban internasional, ini sudah kita singgung sedikit sebelumnya. Tetapi sebenarnya bagaimana dengan suatu tindakan yang diatribusikan kepada negara, ini apa sih maksudnya? Untuk mengenai tindakan yang diatribusikan kepada negara, ini bisa kalian lihat di dalam pasal 4 sampai dengan pasal 11 dari ILC Articles tahun 2001. Secara sederhana ini akan saya singkat ya, bahwa ada 4 hal di dalam tindakan yang dapat diatribusikan kepada negara.
Pertama yaitu dilakukan oleh organ negara, kedua dilakukan oleh subjek atau entitas yang menjadi bagian dari otoritas pemerintahan, lalu yang ketiga yaitu tindakan tersebut secara langsung dilakukan oleh negara atau negara mengawasi tindakan tersebut. Dan yang terakhir yang keempat yaitu tindakan yang dilakukan oleh gerakan perlawanan. Untuk tindakan yang keempat yaitu tindakan yang dilakukan oleh gerakan perlawanan, ini dia akan berubah menjadi tanggung jawab negara ketika ternyata si insurreksional ini dia mengambil alih kekuasaan pemerintahan, dalam artian kemudian si insurreksional ini dia menjadi pemerintahan yang berdaulat dari suatu negara. Jika sebelumnya kita sudah membicarakan atau membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab negara, terus bagaimana suatu tanggung jawab negara ini bisa muncul, maka di slide ini kita akan membahas mengenai bentuk dari tanggung jawab negara. Di dalam ILC Articles tahun 2001, khususnya di dalam pasal 34, ini terdapat 3 bentuk pertanggungjawaban negara, yaitu ada restitusi, kompensasi, dan juga satisfaction atau pemuasan. Untuk restitusi, ini dia merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada injured state dalam bentuk non-material. Ya, jadi dia ini ganti ruginya dalam bentuk non-material. Tujuan dilakukannya restitusi adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan dari injured state, di mana untuk mengembalikan situasi ataupun kondisi seperti sebelum kesalahan dilakukan. Atau dengan kata lain juga bisa dikatakan bahwa restitusi ini dilakukan oleh responsible state untuk memulihkan keadaan dari injured state. Si responsible state ini dia akan bertanggung jawab bagaimanapun caranya atau bentuknya untuk melakukan tindakan perbaikan semaksimal mungkin agar kondisi kerusakan setidaknya mendekati seperti sebelum terjadinya kerusakan di dalam wilayah injured state atau yang dialami oleh injured state. Untuk pengaturan mengenai restitusi ini bisa kalian lihat di dalam pasal 35 ILC Articles tahun 2001. Lalu yang kedua ada kompensasi. Nah, untuk kompensasi ini dia berbeda dengan restitusi, jadi bentuk ganti rugi di dalam kompensasi ini diberikan kepada injured state berupa material. Jika di dalam restitusi itu dia non material, untuk kompensasi ganti ruginya adalah dalam bentuk material. Nah, kompensasi juga akan diberikan ketika tindakan restitusi yang dilakukan oleh responsible state ini tidak menghasilkan atau tidak memuaskan. Jadi restitusi sudah dilakukan oleh negara atau sudah dilakukan oleh responsible state, tapi ternyata restitusi ini dia tidak memuaskan injured state. Nah, kemudian akhirnya ya injured state dia bisa meminta kompensasi kepada responsible state. Untuk besaran dari kompensasi yang akan diberikan kepada injured state ini dilakukan melalui perundingan atau berdasarkan keputusan dari pengadilan internasional. Biasanya untuk besaran kompensasi ini dia akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap kondisi-kondisi yang relevan dengan peristiwa yang terjadi. Jadi memang dilihat nih, berapa sih kerugian yang diderita oleh injured state. Nah, ketika sudah dilakukan penyelidikan mengenai besaran kerugian yang diterima oleh injured state, maka akan ditentukan berapa besaran kompensasi yang akan diberikan oleh responsible state kepada injured state. Kompensasi juga tidak hanya terbatas dalam hal hilangnya materi. Kompensasi juga bisa diberikan kepada injured state ketika terjadi pelanggaran yang tidak berhubungan dengan kerugian finansial. Misalnya pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik atau konsuler. Nah, untuk kompensasi jika dia diberikan terhadap kerugian yang bersifat non-materi atau dia tidak bersifat finansial, itu kompensasi akan diberikan sebagai bentuk reparasi moral atau juga reparasi politik. Kemudian bentuk tanggung jawab yang ketiga adalah pemuasan atau satisfaction. Satisfaction ini dia biasanya menjadi solusi terhadap kasus atau sengketa yang terjadi di antara negara yang menimbulkan kerugian berupa penghinaan terhadap negara, pelanggaran kekebalan diplomatik, penghinaan terhadap bendera suatu negara, dan juga terhadap kerugian secara moral dan politik. Kompensasi ini dia bisa berupa
permohonan maaf dari responsible state kepada injured state, terus juga bisa merupakan janji dari responsible state untuk tidak melakukan pelanggaran yang sudah dilakukannya kepada injured state. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari bentuk pertanggungjawaban satisfaction atau pemuasan. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai beberapa kasus dalam hal tanggung jawab negara. Jadi ada 3 kasus di sini yang akan saya bicarakan mengenai tanggung jawab negara. Yang pertama itu adalah Corfu Channel Case. Untuk kasus Corfu Channel ini dia terjadi sekitar tahun 1946 antara pemerintah Albania dan pemerintah Inggris. Untuk gambaran kasusnya secara umum jadi seperti ini. Pada tahun 1946, kapal milik Inggris ini melintasi Selat Corfu, di mana Selat Corfu ini berada di dalam perairan Albania. Sebelum melintas, Selat Corfu ini dinyatakan aman sehingga akhirnya kapal Inggris melintasi si Selat Corfu. Namun ternyata terdapat ranjau atau bom air yang diletakkan oleh pemerintah Albania di dalam atau di wilayah Selat Corfu. Nah, akhirnya kapal Inggris ini dia membentur ranjau tersebut dan terjadilah ledakan. Akibatnya, beberapa awak kapal meninggal dan kapal juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Akhirnya pemerintah Inggris dia memberikan atau mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Albania untuk membersihkan ranjau dan memberikan ganti rugi atas kerusakan yang dialami oleh kapal Inggris. Nah, di sini kan akhirnya terjadi konflik ya antara pemerintah Inggris dan juga pemerintah Albania. Akhirnya mereka membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Kemudian pada akhirnya Mahkamah Internasional yaitu pada tahun 1949 dia mengatakan atau akhirnya mahkamah memutuskan bahwa pemerintah Albania ini bersalah dan dia harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Nah, di sini kemudian mahkamah ini dia memberikan satu statement atau pernyataan. Dia mengatakan bahwa this grave omissions the international responsibility of Albania. The court therefore reaches the conclusions that Albania is responsible under international law for the damage and loss of human life which resulted from, and that there is a duty upon Albania to pay compensation to the United Kingdom. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pertanggungjawaban Albania itu lahir karena adanya omission atau kelalaian. Nah, kelalaiannya ini akhirnya dia mengakibatkan kerugian bagi Inggris yaitu kerusakan dan meninggalnya awak kapal dari kapal Inggris. Nah, pada akhirnya mahkamah memutuskan bahwa Albania ini bersalah dan harus memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pemerintah Inggris. Kasus yang kedua adalah The Spanish Zone of Morocco Claims yang terjadi pada tahun 1925. Untuk kasus Spanish Zone of Morocco Claims ini hakimnya adalah Hakim Huber. Dia mengatakan bahwa tanggung jawab negara itu merupakan konsekuensi logis atas suatu hak. Hak yang bersifat internasional di dalamnya memiliki tanggung jawab internasional. Nah, tanggung jawab internasional ini kemudian melahirkan kewajiban untuk melakukan ganti rugi ketika suatu negara tidak memenuhi kewajibannya. Nah, itu tadi merupakan runtutan konsekuensi logis dari lahirnya tanggung jawab negara, di mana awalnya ada hak internasional, kemudian munculnya tanggung jawab negara. Itu merupakan pendapat dari Hakim Huber di dalam kasus The Spanish Zone of Morocco Claims. Nah, pendapat dari Hakim Huber ini sesuai dengan dasar dari lahirnya tanggung jawab negara, di mana seperti yang kita ketahui bahwa latar belakang lahirnya tanggung jawab negara adalah tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati haknya tanpa menghormati hak negara lain. Kemudian, slide selanjutnya adalah kasus yang ketiga, yaitu adalah Trail Smelter Case yang terjadi pada tahun 1941. Jadi kasus ini terjadi antara pemerintah Kanada dengan Amerika Serikat. Untuk Trail Smelter Case ini mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh sebuah pabrik yang berada di wilayah Kanada, di mana pabrik ini dia telah mencemari udara melalui asapnya dan juga merusak tanah serta tanaman di wilayah Washington, Amerika Serikat. Nah, pengadilan atas kasus ini mengatakan atau memutuskan bahwa Kanada bersalah dan memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah Amerika. Putusan arbitrase ini dia
mengatakan bahwa no state has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by violence in or to the territory of another. Jadi kesalahan Kanada di sini adalah dia membiarkan kerusakan lingkungan melalui asap dan kerusakan tanah ke wilayah negara lain, yaitu ke wilayah Washington, wilayah negara Amerika, yang mana sebenarnya asalnya itu merupakan kerusakan ini dia dilakukan oleh pabrik yang berada di wilayah negaranya. Padahal sebenarnya hal itu kan tidak diperbolehkan karena tindakan dari pabrik yang berada di wilayah Kanada ini sudah merugikan Amerika. Pada akhirnya pengadilan ini memutuskan bahwa Kanada dituntut ganti rugi dan juga Kanada harus melakukan satisfaction atau pemuasan, di mana Kanada harus mengambil upaya agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Nah, tapi sebenarnya nih ya, ada beberapa pengecualian terhadap tindakan atau kelalaian yang dilakukan negara sehingga negara tersebut akan dikecualikan atau dia akan terhindar dari tanggung jawab negara. Untuk pengecualian terhadap tanggung jawab negara, ini bisa kalian lihat di dalam bab 5 dari ILC Articles tahun 2001, yaitu dari pasal 20 sampai dengan 27. Ada 8 pengecualian tindakan atau kelalaian terhadap tanggung jawab negara. Yang pertama adalah konsen. Yang dimaksud dengan konsen yaitu adanya persetujuan dari negara yang dirugikan. Dalam hal ini, konsen atau persetujuan tersebut diberikan sebelum atau ketika terjadinya pelanggaran. Nah, lantas bagaimana jika persetujuan ini diberikan oleh negara yang dirugikan atau diberikan oleh injured state setelah pelanggaran terjadi? Maka dalam hal persetujuan diberikan setelah pelanggaran terjadi, oleh karena itu si injured state ini dia telah menanggalkan atau sudah melepaskan haknya untuk meminta ganti rugi. Nah, walaupun si injured state ini dia sudah setuju untuk melepaskan haknya dalam hal meminta ganti rugi, pemberian persetujuan pasca terjadinya pelanggaran ini dia tidak menghilangkan unsur pelanggaran hukum internasional yang sudah dilakukan. Jadi meskipun si injured state ini dia pada akhirnya ya sudahlah, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada responsible state, tetapi pada kenyataannya tindakan yang dilakukan oleh responsible state itu tidak hilang, atau dalam artian tindakan yang dilakukan oleh responsible state di mana tindakannya itu berupa pelanggaran, ini tidak menghilangkan unsur pelanggaran yang sudah dilakukannya di dalam hukum internasional. Nah, pengecualian yang kedua adalah self defense. Jadi di dalam self defense ini dikatakan bahwa negara dibebaskan dari tanggung jawab atas tindakan pelanggaran hukum apabila tindakan yang dilakukannya untuk mempertahankan diri atau untuk self defense. Sebagai contoh, misal negara A diserang oleh negara B, kemudian negara A kan akhirnya dia akan melakukan self defense dengan melakukan serangan balik. Nah, tindakan tersebut itu diperbolehkan. Tetapi ada batasan seperti apa sih tindakan self defense yang dimaksud. Nah, untuk batasan mengenai tindakan yang dapat dikatakan sebagai self defense act, ini bisa kalian lihat di dalam pasal-pasal piagam PBB, di mana di dalam piagam PBB pasal-pasal tersebut akan menjadi tolak ukur dari tindakan apa saja yang dapat dikatakan sebagai self defense act. Lalu yang ketiga adalah countermeasures. Nah, untuk countermeasures ini dia hampir mirip dengan tindakan self defense, di mana countermeasures ini juga dia merupakan tindakan pembalasan. Jadi si injured state kemudian dia akan melakukan tindakan pembalasan kepada responsible state. Tindakan pembalasan di dalam countermeasures ini dia memiliki batasan sendiri. Misalnya harus dilakukan secara proporsional, kemudian tidak boleh melebihi dari serangan yang sudah diterima oleh injured state, kemudian tetap memperhatikan hak-hak fundamental atau hak-hak dasar dari hak asasi manusia, terus juga tidak boleh menggunakan kekerasan, dan ada batasan-batasan lainnya. Untuk mengenai batasan dari tindakan pembalasan berupa countermeasures, ini bisa kalian lihat di dalam pasal 49 sampai dengan pasal 54 chapter 3 part 2 dari ILC Articles tahun 2001.
Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu adalah force majeure. Force majeure ini dia merupakan keadaan memaksa. Jadi negara itu akan dibebaskan dari tanggung jawab negara ketika terdapat kejadian yang tidak dapat diduga atau tidak dapat diprediksi sebelumnya, di mana hal tersebut terjadi di luar pengawasan suatu negara, sehingga negara yang telah melakukan kesalahan ini dia tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya secara internasional. Sebagai contoh dari force majeure ini misalnya ya, bisa berupa bencana tsunami, wabah penyakit seperti pada saat ini yaitu pandemi corona, dan hal-hal lain yang berada di luar kuasa negara dan tidak terprediksi sebelumnya. Lalu yang kelima yaitu adalah distress, di mana distress ini dia merupakan keadaan yang berbahaya sehingga tindakan kesalahan tersebut harus dilakukan, karena ketika tindakan tersebut tidak dilakukan justru akan membahayakan si responsible state seperti itu. Tapi ya pada akhirnya ini tidak melahirkan tanggung jawab negara sehingga tidak dapat disebut juga sebagai responsible state ya. Jadi untuk keadaan yang berbahaya ini jadi tindakan kesalahan dilakukan suatu negara, karena ketika tidak dilakukan maka negara tersebut justru kondisinya akan kacau lah seperti itu. Kemudian ada necessity, di mana untuk tindakan necessity ini perlu dilakukan oleh negara karena adanya alasan tertentu yang tentunya ada batasan-batasan yang harus diperhatikan juga. Nah, untuk doctrine of necessity ini mengatakan bahwa negara melakukan tindakan pelanggaran hukum karena menjadi satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan vitalnya. Jadi saya ulang ya, untuk doctrine of necessity, negara melakukan tindakan pelanggaran hukum karena menjadi satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan vital negara tersebut. Sebagai contoh dari necessity ini ada di dalam kasus The Torrey Canyon tahun 1967, di mana kapal tanker milik Liberia itu karam, dan akhirnya kapal tanker tersebut dia menumpahkan banyak minyak di laut lepas. Setelah berbagai upaya penyelamatan dilakukan untuk membersihkan tumpahan minyak tersebut di laut lepas, pada akhirnya pemerintah Inggris memutuskan untuk meledakkan saja si kapal tanker milik Liberia tersebut. Nah, tindakan Inggris ini kemudian dibenarkan oleh Komisi Hukum Internasional karena memang diperlukan untuk menyelamatkan pantai Inggris dari pencemaran akibat rembesan dari tumpahan minyak. Nah, itu salah satu contoh dari pengecualian tanggung jawab negara dalam hal necessity. Lalu ada juga compliance atau pemenuhan norma. Kemudian ada yang terakhir yaitu consequences of invoking of circumstance precluding wrongfulness. Nah, itu bisa kalian lihat di dalam mengenai bentuk pengecualian tanggung jawab negara, itu bisa kalian lihat di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27 dari ILC Articles 2001. Nah, itu tadi merupakan bentuk-bentuk pengecualian atas tindakan negara yang dibebaskan dari pertanggungjawaban negara. Oke, pembahasan yang terakhir dalam materi tanggung jawab negara yaitu adalah tanggung jawab negara itu tidak harus selalu terjadi antara negara dengan negara, tetapi juga bisa terjadi antara masyarakat internasional dengan negara. Untuk tanggung jawab negara dalam artian antara masyarakat internasional dengan negara ini terjadi ketika responsible state itu melakukan pelanggaran terhadap norma jus cogens, yang mana merupakan bentuk dari pelanggaran serius. Mengenai pelanggaran jus cogens ini terdapat aturan tambahan, bisa kalian lihat di dalam chapter 3 mengenai serious breaches of obligation under peremptory norms mulai dari pasal 40. Ketika pelanggaran serius ini atau pelanggaran terhadap norma jus cogens ini terjadi, yang dapat melakukan penuntutan itu tidak hanya injured state tetapi juga negara-negara lain yang mana ini merupakan gabungan masyarakat internasional. Nah, negara-negara tersebut ini dia akan bekerja sama untuk menghentikan pelanggaran, dan juga negara-negara ini dia tidak boleh mengakui tindakan yang merupakan pelanggaran jus cogens ini sebagai tindakan yang sah. Sedangkan untuk ganti rugi seperti kompensasi ini hanya terbatas dilakukan terhadap injured state. Jadi negara lain itu dia tidak boleh meminta kompensasi. Tetapi ini ada pengecualian juga.
negara lain itu bisa meminta ganti rugi selama demi kepentingan injured state. Jadi injured state ini dia memberikan mandat kepada negara lain untuk melakukan penuturan ganti rugi atas kepentingan dari injured state itu sendiri. Nah, jadi untuk pelanggaran jus cogens ya atau pelanggaran yang serius yaitu serious breaches, ini permintaan pertanggungjawaban tidak terbatas pada injured state saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat internasional, yaitu gabungan negara-negara. Namun untuk kompensasi itu tetap terbatas atau hanya akan diberikan saja kepada injured state. Oh iya, saya ingin sedikit menambahkan, jadi jika tadi kita adalah membicarakan mengenai tanggung jawab negara dalam artian ketika suatu negara melanggar kedaulatan dan negara lain, tapi sebenarnya memang untuk perihal dari tanggung jawab negara ini sangat luas. Jadi negara itu juga dia bisa bertanggung jawab terhadap orang asing dan properti milik asing, kemudian juga negara akan memiliki tanggung jawab terhadap utang publik atau public debt, lalu terhadap aktivitas bangsa, dan juga negara dia memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan. Jadi dalam artian negara itu dia akan timbul tanggung jawabnya ketika dia melakukan perusakan atau kerusakan terhadap lingkungan. Jadi memang untuk pembahasan mengenai tanggung jawab negara ini dia sangat luas, tidak hanya terbatas antara negara saja atau negara dengan masyarakat internasional, tapi lebih luas ya. Jadi jangkauannya itu bisa ke individu, lingkungan, perjanjian internasional, dan lain sebagainya. Oke, baik. Demikian pemaparan untuk materi perkuliahan hari ini, yaitu mengenai tanggung jawab negara atau state responsibility. Silakan teman-teman bisa mencari literatur dan juga referensi lain untuk menambah pengetahuan kalian mengenai tanggung jawab negara. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali di video materi perkuliahan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.